Shalom. Hari ini kembali GIP Bicara akan memulai programnya kembali bersama saya Bapak Asyong yang melayani di Gereja Injil Firman Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana keselamatan itu didapati oleh setiap orang percaya. Yang saya mau ambil dari kitab Yohanes pasal 1. Sebelum itu kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan agar apa yang kita bicarakan, apa yang saudara dengarkan berkenan dan Tuhan menjamah kita semua, termasuk saya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh memulai kembali program di tahun 2021 ini. Tuhan tolong kami untuk apa yang kami bicarakan, untuk membangun iman kami, untuk memuliakan Tuhan, dan terlebih lagi kasih Tuhan, yaitu keselamatan yang Tuhan janjikan untuk kami boleh sungguh-sungguh mendapatkannya, bukan hanya kata saja, tapi benar-benar digenapi dalam kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan acara ini, segala apa yang hamba-Mu perkatakan, Tuhan tolong mampukan hamba-Mu menyatakannya isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, dan semua yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi saya mulai dengan kitab Yohanes pasal 1 yang dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang yang sesungguhnya sedang menerangi setiap orang yang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang pada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saya mulai firman ini bahwa kita sebagai orang percaya ketika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diberi wewenang, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimana hal itu bisa terjadi, saudara? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa kalau kita dikatakan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hari ini saya katakan, kalau kita katakan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan percaya yang bagaimana yang dikatakan, supaya menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita mengerti firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan itu adalah jalan memimpin hidup kita untuk kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Di dalam Injilnya bukan
hal-hal pengetahuan dunia ini. Karena kita sadar dunia yang kita lihat ini hanya sementara, kita akan tinggalkan semuanya ini. Bukan selama-lamanya kita tetap tinggal di dunia ini. Ingat saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya katakan, Tuhan mengasihi saudara, mengasihi Bapak Ibu, mengasihi saya juga, mengasihi kita semua. Tetapi dengan cara bagaimana kita menerima kasih Tuhan itu? Dengan cara meresponi dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen, mereknya orang Kristen, pengikut Kristus, pergi ke gereja, tetapi hidup tidak sesuai apa yang Tuhan mau. Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya? Kita harus bertekun di dalam membaca kitab-kitab suci. Kita terus belajar, kita terus merenungkan firman itu siang dan malam. Dimanapun, kondisi apapun, ketika kita ditimpa persoalan, masalah, atau apapun dalam kehidupan kita, kita bisa renungkan firman Tuhan. Apa maksud Tuhan yang membuat ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Dan apa maksud Tuhan? Tujuannya untuk supaya kita boleh beroleh kekuatan, boleh beroleh keselamatan yang Tuhan janjikan. Saudara Bapak yang kasih Tuhan, saya katakan sekali lagi bahwa bukan kebetulan saudara Bapak Ibu membuka program acara pada hari ini. Hari ini ketika Tuhan berkata, hari ini jangan keraskan hatimu, berserahlah, percayalah kepada Tuhan. Dan percaya yang bagaimana yang harus kita perbuat, percaya yang harus terus menerus untuk hidup kita diperbaharui, rohani kita diperbaharui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Karena kata percaya itu menunjukkan adalah untuk kita aktif di dalam mengejar apa yang kita percaya itu. Sebagaimana dikatakan, kalau kita mencari Tuhan seperti mencari harta yang terpendam. Sungguh-sungguh saya sendiri merasakan bagaimana kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Bagaimana kita melihat orang-orang sekitar kita Tuhan panggil. Apakah saudara siap kalau Tuhan panggil? Maka dari itu, saya mulai berpikir, bertekad untuk sungguh-sungguh hidup benar-benar berkenan. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Bagaimana supaya jiwa-jiwa jangan sampai terpleset, terhilang. Saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup di dunia ini tidak tahu sampai kapan. Tapi hidup kekekalan, hidup abadi di dalam Tuhan Yesus, itulah yang harus kita kejar, yaitu melalui jalan kepada Tuhan melalui Kristus. Yesus adalah perantara bagi kita supaya kita beroleh jalan keselamatan itu. Bukan hanya sekedar kita dengar-dengar, bukan sekedar kita ikut-ikutan, tetapi harus kita aktif. Bukan hanya meyakini, tetapi sungguh-sungguh melakukan apa kata firman. Banyak orang di dalam dunia ini melalui ayat-ayat firman Tuhan, tetapi mereka hanya mengambil sebagian ayat untuk menyenangkan diri, untuk menyenangkan telinga, untuk menyenangkan hati. Bagaimana Tuhan mengasihi mereka, bagaimana
Tuhan mengampuni dosa mereka, tetapi tidak mengubah bagaimana yang Tuhan mau, bagaimana yang Tuhan inginkan, yaitu keselamatan itu berlaku dan nyata. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita meresponi, dengan cara kita membawa diri kita untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar biasa-biasa saja. Hanya begitu-begitu saja. Saya sadari saudara, kita semua ada waktunya. Pasti segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Ada waktunya. Jangan sia-siakan waktu yang masih ada ini dengan kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kita. Saya sudah saksikan banyak kawan-kawan saya yang meresponi dan yang tidak meresponi, yang menganggap enteng, yang menganggap ya jangan dipikirin lah, biarlah semua itu boleh terjadi. Tapi ingat, setiap orang akan menanggung, mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya dalam kehidupannya. Tetapi kasih Tuhan melalui Yesus, bahwa setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan. Karena melalui firman itu yang memerdekakan kita. Ketika kita membaca firman, meresponinya, merenungkannya, dan memohon pengertiannya pada Tuhan, firman itu bekerja, mengubah cara hidup kita yang sia-sia, mengubah hati kita yang tidak berkenan. Biarlah hari ini saya katakan, Tuhan mengasihi saudara. Biarlah Tuhan mengubah hati saudara. Tuhan mengubah hati kita semua. Biarlah Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Dan saya percaya, saudara, Bapak, Ibu yang kasih Tuhan, bukan kebetulan saudara buka program hari ini. Saya memulai program di dalam tahun 2021 ini bersama Gereja Injil Firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan kepada kita semua, kepada saya, kepada saudara, kepada semua orang yang mendengarkan acara pada hari ini. Biarlah Tuhan memberi kekuatan dan memberi pencerahan, memberi kebenarannya, supaya kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan hanya mencari dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Kita memang perlu di dalam kehidupan ini kenikmatan, kesukaan dunia. Tetapi ingat, jangan kita terbelenggu oleh hal-hal seperti itu saja. Tetapi kita harus lebih lagi, harus lebih sungguh-sungguh lagi. Tidak ada waktu, karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Saya melihat saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, Tuhan panggil dalam kondisi zaman sekarang ini begitu cepat. Kadang-kadang kita tidak menyadari, kadang-kadang tahu-tahu, oh ya, aduh, terjadi. Tuhan sudah panggil. Mau bilang apa lagi? Waktunya tidak lama lagi Tuhan akan datang. Percayalah, kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan. Bukan hanya teriming-iming oleh banyak orang yang berkata, Tuhan membuat mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup. Saya percaya firman itu. Tetapi terlebih lagi ingat saudara, hidup yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Kalau kita ingat di dalam pengalaman Injil, para rasul tidak ada diiming-imingin mengenai kesenangan, kenikmatan dunia, mujizat-mujizat yang membuat mereka untuk hidup senang, untuk hidup menikmati dunia ini. Tetapi mereka mengalami aniaya dunia ini, karena dunia bukan tempat mereka tinggal, karena dunia itu musuh daripada
hamba-hamba Tuhan yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dunia ini adalah musuhnya. Saya pun juga belajar, saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa bukan gampang kita mempertahankan hidup di dalam dunia ini dengan semau-mau kita. Tetapi kita harus menyalipkan daging kita, mematikan daging kita, mematikan keinginan kita. Saya belajar juga, saya terus belajar, dan saya masih belajar, saudara. Seperti Bapak Ibu yang belajar dari hari ke hari untuk makin sempurna dalam Tuhan. Saya melihat juga ada yang sedang berbicara, tahu-tahu kalau saya istilahkan on dan off, tahu-tahu off. Tidak ada waktu lagi bagi hal-hal seperti itu bagi kita. Sadarilah, karena waktu Tuhan itu begitu singkat. Tuhan mempercepat kedatangannya. Tuhan juga kita lihat dalam kondisi di dalam tahun 2021 ini yang kita masuki. Saya mohon kepada kita semua untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kita tengok ke belakang, jangan kita tengok ke kanan ke kiri kita, tetapi arahkan hati, mata hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Saya rindu hari ini kita berubah. Saya rindu kita semua sama-sama bergandengan tangan untuk memuliakan Tuhan. Ingat, bukan untuk memuliakan diri saya, bukan untuk memuliakan diri saudara, tetapi memuliakan Tuhan. Ataupun motivasi-motivasi lainnya, yaitu motivasi kadang-kadang tanda petik, cari chat. Ya, kita tahu semua manusia butuh, tetapi ingat, itu nomor sekian. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Firman Tuhan katakan. Saudara, mari hari ini kita mulai semua segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, hidup sungguh-sungguh, baca firman Tuhan dan renungkan. Dan saya dapati juga di dalam kitab Matius 23 ayat 37-38, Yesus katakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Saudara, saya melihat banyak orang Kristen, orang percaya, tetapi hidup tidak sungguh-sungguh. Seperti Yesus katakan, akan ditinggalkan. Kita yang sudah menjadi orang percaya, orang Kristen, tetapi hidup yang tidak sungguh-sungguh, kalau kita bilang percaya, tetapi kita tidak taat kepada firman-Nya, kita masih melakukan hal-hal yang dunia buat. Yesus menangisi semua ini. Ingat, semua boleh terjadi karena kasih Tuhan, karena saudara, saya, dan kita semua yang sungguh-sungguh bisa datang kepada Tuhan itu karena ditarik oleh Bapa. Firman Tuhan dikatakan Yohanes 6 ayat 44 ayat selanjutnya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan oleh mereka semua akan diajar oleh Tuhan. Dan setiap orang yang telah mendengar
menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku, datang kepada Yesus. Artinya, datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, hidup untuk menyenangkan, hidup berkenan, bukan hanya datang terpaksa, bukan hanya datang ikut-ikutan, tetapi datang karena sadar bahwa Tuhan sudah menyiapkan bagi kita untuk kita beroleh keselamatan. Dikatakan lagi, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Tuhan. Dan setiap orang yang telah mendengar, menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Bapa, dari Tuhan, dialah yang telah melihat Bapa. Jadi hanya dia yang datang dari Tuhan. Ingat saudara, saudara datang dari Tuhan atau bukan, itu tergantung kalau saudara meresponi semua ini. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, kembali saya katakan, percaya yang bagaimana? Percaya yang terus-menerus dibangkitkan, yang mencari kehausan, yang kontinu, tidak hanya sekedar percaya selesai sudah, tapi percaya yang aktif, percaya yang bergerak dinamis, supaya kepercayaan kita ini tidak hambar, tidak statis, terus bekerja. Kepercayaan kita ini supaya kita hidup makin sempurna, makin mengerti kehendak Tuhan. Dan saudara, saya percaya Tuhan akan memberi tuntunan, akan memberi kekuatannya, akan memberi Roh Kudusnya bagi kita semua, supaya kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan terus menuntun kita, menuntun saya, menuntun Bapak dan Ibu saudara yang ada dimanapun, untuk hidup makin sempurna, melepaskan segala ikatan-ikatan dosa, menjauhkan segala kefasikan, menjauhkan segala kenajisan. Tidak ada waktu lagi. Saya pun juga belajar, saya pun juga perlu diingatkan dari hari ke hari, waktu ke waktu, baik dalam berpikir, berkata-kata, berbuat. Dan saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Kapanpun Anda berada, dimanapun Anda berada, hari ini harinya Tuhan. Mari bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Siapkan hatimu menghadapi kedatangan Tuhan, menghadapi pernyataan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita orang percaya. Dan saya percaya Tuhan Yesus terus memberi kekuatan dalam kehidupan kita, untuk kita makin berkenan dan untuk rindu datang kepada Dia selalu. Semua ini sahabat-sahabat GIP, di dalam acara program GIP Bicara ini, kiranya program yang kita kerjakan, kita dengar, boleh menjadi berkat. Dan kalau saudara, Bapak Ibu mempunyai saran, mempunyai pikiran ataupun hal-hal yang baik yang ingin memuliakan Tuhan, silakan saudara Bapak Ibu untuk memberi komentar ataupun WhatsApp di dalam yang tertera nanti di layar TV saudara ini. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita minum untuk kesehatan kita sebelum kita mengakhiri renungan pada hari ini.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.